Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota, Awanda Firdaus Muswati, Mentari Divi Briani, Alifiah Wulan Syafira, Windy Arika, dan Arij Basmin Basmala. Proses costing. PT Sinar Jaya Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan tersebut memproduksi paving. Berikut data kegiatan produksinya, serta tentukan biaya produksi produk dan biaya produksi per unitnya. Tabel 1 merupakan biaya bahan baku untuk memproduksi paving pada bulan Mei dalam rupiah untuk 559.000 buah paving. Total biaya bahan baku untuk memproduksi paving pada bulan Mei sebesar Rp422.120.000. Biaya tenaga kerja langsung. Pemberian gaji karyawan pada PT Sinar Jaya Abadi ditentukan berdasarkan jabatan masing-masing serta lamanya bekerja. Pemberian gaji secara bulanan. Jumlah karyawan tenaga kerja langsung dalam proses produksi paving berjumlah 26 orang. Berikut adalah ketentuan mengenai biaya tenaga kerja langsung pada PT Sinar Jaya Abadi. Gaji pokok untuk tenaga kerja langsung sebesar 86.000 per hari. Tunjangan-tunjangan yang diberikan untuk setiap karyawan adalah sebagai berikut. 1. Tunjangan asuransi sebesar 35.000 per bulan. 2. Tunjangan transportasi dan makan sebesar 20.000 per hari. Sehingga dapat dihitung biaya tenaga kerja langsung pada PT Sinar Abadi untuk bulan Mei adalah sebagai berikut. Biaya tenaga kerja langsung sebanyak 26 orang. Gaji pokok sebesar 86.000. Dalam sebulan, para pekerja bekerja selama 25 hari. Sehingga dapat dihitung 86.000 dikali 26 orang dikali 25 hari adalah 55.900.000 rupiah. Tunjangan asuransi 35.000 dikali 26 orang adalah 910.000 rupiah. Tunjangan transportasi dan makan 20.000 dikali 26 orang dikali 25 hari adalah 13 juta rupiah. Totalnya 69.810.000 rupiah. Tabel kedua merupakan biaya overhead pabrik untuk memproduksi paving pada bulan Mei dalam rupiah untuk 559.000 buah paving. Total biaya overhead pabrik untuk memproduksi paving pada bulan Mei sebesar Rp188.376.000. Pada bulan Mei, perusahaan membuat paving sebanyak sebanyak 559.000 unit paving atau 13.000 meter kubik. Pada akhir Mei, produk selesai yang ditransfer ke gudang sebanyak 473.000 unit paving atau 11.000 meter kubik. Sedangkan yang 6.000 unit paving atau 2.000 meter kubik masih dalam proses dengan tingkat penyerapan biaya bahan baku 100%, biaya tenaga kerja 75%, dan biaya overhead pabrik 80%. Keterangan 1 meter kubik sama dengan 43 buah paving. Berdasarkan data yang telah diperoleh, dapat dilihat perhitungan harga pokok produksi pada tabel 4.3. Schedule kuantitas. Produk masuk proses sebanyak 559.000 unit, produk selesai sebanyak 473.000 unit, produk dalam proses 100% bahan baku, 75% tenaga kerja, 80% BOP sebanyak 86.000 unit. Biaya dibebankan. Bahan baku sebesar Rp422.120.000, tenaga kerja Rp69.810.000,
Overhead pabrik Rp188.576.000. Total biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp680.506.000. Untuk biaya per unit ada di slide berikutnya. Pertanggungjawaban biaya. Biaya produk selesai Rp473.000 dikali Rp1.369.067 sama dengan Rp600.268.691. Produk dalam proses. Bahan baku Rp68.000 dikali 100% dikali Rp755.134 adalah Rp64.941.524. Tenaga kerja Rp86.000 dikali 75% dikali Rp129.879 adalah Rp8.377.196. Overhead pabrik Rp86.000 dikali 80% dikali Rp348.054 adalah Rp29.946.115. Totalnya Rp99.741.635. Total biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp680.506.000. Perhitungan tambahan. Unit ekuivalen. Bahan baku Rp473.000 ditambah Rp86.000 dikali 100% adalah Rp559.000. Tenaga kerja Rp473.000 ditambah Rp86.000 dikali 75% adalah Rp537.500. Overhead pabrik Rp473.000 ditambah Rp6.000 dikali 80% adalah Rp541.800. Biaya per unit bahan baku Rp422.120.000 dibagi Rp559.000 adalah Rp755.134. Tenaga kerja Rp69.810.000 dibagi Rp537.500 adalah Rp139.879. Overhead pabrik Rp188.576.000 dibagi Rp541.800 adalah Rp348.054. Maka total biaya produksi produk dalam proses adalah sebesar Rp99.741.635. Didapat dari jumlah biaya bahan baku dalam proses, ditambah biaya tenaga kerja langsung dalam proses, ditambah dengan biaya overhead pabrik dalam proses. Total biaya per unit adalah sebesar Rp1.269.067. Didapat dari jumlah biaya per unit bahan baku, ditambah biaya per unit tenaga kerja, ditambah biaya per unit overhead pabrik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Windy, Job Order Costing. PT Win adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi batu bata untuk bangunan. Bahan yang dibutuhkan adalah tanah, liat, air, abu. Pada tanggal 27 Mei 2021, PT Win mendapatkan pesanan dari PT Ari dengan total 1.000 buah batu bata dengan nomor pesanan B700. Dengan harga jual sebesar 17 juta dan pesanan tersebut diambil pada tanggal 3 Juni 2021. Berikut biaya produksi terkait dengan pesanan tersebut. Bahan baku langsung. Berikut adalah bahan baku langsung yang digunakan untuk memproses pesanan B700. Jenis barang, tanah liat
Harga 18.000, satuan 50 pieces. Jumlah 900.000. 18 dikali 50, totalnya 900.000. Air 2.000, satuan 100 liter. Totalnya 200.000. Abu 2.000, 60 pieces. Totalnya 120.000. Pasir 25.000, dibutuhkan 15 kubik, totalnya 375.000. Jadi jumlah seluruhnya 1.595.000. Bahan baku tidak langsung atau bahan penolong adalah minyak tanah 13.000, 5 liter. Jumlah 65.000. Plastik ukuran besar 75.000 dikali 2 buah jadi 150.000. Serbuk 2.000, 30 pieces jadi 60.000. Jadi totalnya 275.000. Total bahan baku 1.595.000 dikurangi 275.000 sama dengan 1.870.000. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Biaya tenaga kerja langsung 4 juta. Biaya tenaga kerja tidak langsung 1.500.000. Biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produk pesanan tersebut menggunakan tarif yang ditentukan di awal, yaitu sebesar 80% dari biaya tenaga kerja langsung. Dari data di atas diminta membuat job order costing pesanan, laba kotor dan laba bersih pesanan B700. Berdasarkan HPP, hitunglah harga jual produksi per unit selisih BOP. Satu, perhitungan biaya overhead pabrik dibebankan 80% dikali biaya tenaga kerja langsung yaitu 4 juta sama dengan 3.200.000. Ini kartu pesanan yaitu atasnya PT Win, nama pemesan PT Ari, keterangan 1.000 batu bata, bahan baku berjumlah 1.870, upah langsung berjumlah 4 juta, yaitu biaya tenaga kerja langsung, overhead pabrik jumlahnya 3.200.000. Bahan baku ditambah upah langsung ditambah overhead pabrik yaitu 9.070.000. Harga jual produk 17 juta. Laba kotor dan laba bersih pesanan B1000. Biaya bahan langsung 1.870.000. Biaya tenaga kerja langsung 4 juta. BOP 3.200.000 ditambah hasilnya total biaya produksi 9.070.000. Perhitungan laba harga jual 17 juta, biaya produksi 9.070.000. Beban administrasi tidak ada, laba bersihnya 7.930.000. Jadi laba bersih yang diterima perusahaan PT Win adalah 7.930.000. BP harga sama dengan total biaya produksi dibagi total produksi. 9.070.000 dibagi 1.000 sama dengan 9.070. Jadi harga jual per unit batu bata adalah 9.070. Selisih BOP. BOP dibebankan dikurangi BOP sesungguhnya, yaitu 3.200.000 dikurangi 2 juta, sama dengan 1.200.000. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Aris Basmin Basmalah.
Di sini saya ingin mempresentasikan tentang contoh soal full costing. PT Abadi memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasional sebagai berikut. Harga jual per unit sebesar 500.000. Biaya produksi yaitu biaya variabel per unit sebesar 110. Harga jual per unit sebesar 500.000. Biaya produksi, biaya variabel per unit. Biaya variabel langsung sebesar 110. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 60.000. Biaya overhead pabrik variabel sebesar 30. Biaya tetap per tahun sebesar 12 juta. Persediaan barang jadi. Unit persediaan awal sebesar 0. Unit yang diproduksi sebesar 100 unit. Unit yang terjual sebesar 80 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun adalah 7 juta. Biaya pemasaran variabel per unit 550 dikali 80 unit sama dengan 44 juta. Dari data di atas, maka hitunglah harga pokok produksi menggunakan full costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Pembahasan. Biaya produksi berdasarkan full costing. Bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel ditambah overhead pabrik tetap. 110 ditambah 60.000 ditambah 30.000 ditambah 12 juta dibagi 100 unit sama dengan 320. Jadi harga pokok produksi keseluruhannya sebesar 320. Berikut laporan laba rugi berdasarkan full costing. Penjualan 80 unit dikali 500.000 sama dengan 40 juta. Persediaan awalnya 0, harga pokok produksi 100 unit dikali 320 sama dengan 32 juta. Barang tersedia untuk dijual adalah 32 juta. Persediaan akhir 20 unit dikali 320 yaitu 606.400. Harga pokok penjualannya sebesar 25.600. Laba kotor 14.400. Beban administrasi dan penjualan sebesar 11 juta. Laba bersih sebesar 3.400.000. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alivia Wulan. Ya. Jadi saya akan mempresentasikan contoh soal full costing dan variable costing. Yang full costing. Pak Rudi memiliki usaha di sektor kerajinan lokal, yaitu membuat kerajinan gantungan kunci berbahan dasar dari limbah kayu, yang mana bahan utamanya didapatkan dari beberapa perusahaan mebel yang membuang potongan atau serpihan kayu yang sudah tidak terpakai lagi. Hal ini dapat meringankan modal Pak Rudi sebagai pengusaha kerajinan lokal. Maka hitunglah HPP beserta laba atau ruginya menggunakan metode full costing. Pembahasan. Biaya bahan baku langsung ada limbah kayu Rp0, bahan baku tidak langsung, cat semprot clear 2 kaleng sebesar 70.000, cat kayu 1 kaleng 25.000, ring gantungan kunci 200 pieces 30.000, kuas 2 buah 10.000, dan totalnya 135.000.
Biaya tenaga kerja langsung per hari 8 jam kerja sebesar 75.000. Biaya overhead variabel, biaya lain-lain 50.000. Biaya overhead tetap, depresiasi aset tetap atau motor sebesar 50.000. HPP, biaya bahan baku 135.000. Biaya tenaga kerja langsung 75.000. Biaya overhead variabel 50.000. Biaya overhead tetap 50.000. Dan totalnya 310.000. Biaya administrasi dan umum. Tagihan listrik sebesar 50.000, tagihan internet 50.000, dan totalnya 100.000. Biaya pemasaran, biaya transportasi 50.000, biaya resiko kerusakan 10.000, total biaya pemasaran 60.000. Biaya bahan baku 135.000, biaya tenaga kerja langsung 75.000, biaya overhead variabel 50.000, biaya overhead tetap 50.000, harga pokok produksi 310.000, biaya administrasi dan umum 100.000, biaya pemasaran 60.000, biaya non produksi 160.000. Total HPP-nya Rp470.000. Harga barang, cara menentukan harga barang, total HPP-nya 470.000, jumlah produksinya 200 pieces, jadi 470.000 dibagi 200 sama dengan 2.350 per piecesnya, dan dijual ke pasaran sebesar Rp4.000. Total pendapatannya 4.000 dikali 200, yaitu Rp800.000. Labanya, total pendapatan dikurangi total HPP, 800.000 dikurangi 470.000, sama dengan Rp330.000. Variabel costing. PT Makmur memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu, adapun data operasional sebagai berikut. Harga jual per unit 500.000. Biaya produksi, biaya variabel per unit, bahan langsung 110.000, tenaga kerja langsung 60.000, overhead pabrik variabel 30.000, biaya tetap per tahun 12 juta, persediaan barang jadi, yang pertama unit persediaan awal 0, unit yang diproduksi 100 unit, unit yang terjual 80 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun 7 juta. Biaya pemasaran variabel per unit 50.000 dikali 80 unit, total 4 juta. Dari data di atas, maka hitunglah HPP menggunakan variabel costing dan sajikan dalam laporan laba atau rugi. Jawab. Biaya produksi berdasarkan variabel costing, bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel. Bahan langsungnya 110.000 ditambah tenaga kerja langsung 60.000 ditambah overhead pabrik variabel 30.000, totalnya 200.000. Laporan laba rugi berdasarkan variabel costing, penjualan 80 kali 500.000 sama dengan 40 juta. Biaya variabel harga pokok produksi 80 kali 200.000, 16 juta. Beban administrasi dan penjualan 80 dikali 50.000, 4 juta. Total biaya variabel 20 juta. Margin kontribusinya 40 juta dikurangi 20 juta, yaitu 20 juta. Biaya tetap overhead pabrik tetap 12 juta. Beban administrasi dan penjualan 7 juta, total biaya tetap 12 juta ditambah 7 juta, yaitu 19 juta. Labanya 20 juta dikurang 20 juta dikurang 19 juta sama dengan 1 juta. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mentari. Perbedaan activity basic costing dengan keempat metode lainnya.
Activity Based Costing atau ABC adalah model akuntansi biaya. Model ABC ini digunakan untuk mengalokasikan semua biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan produk dan jasa yang disediakan bagi pelanggan. Full costing dan variable costing sama-sama digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Meskipun tujuannya sama, namun keduanya sebenarnya berbeda satu sama lainnya. Untuk menghitung harga pokok produksi suatu perusahaan, perbedaan yang paling terlihat dari keduanya adalah pada metode full costing, menggunakan beban overhead pabrik tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan dalam volume produksi. Contoh dari beban overhead pabrik tetap ini ialah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli alat baru. Sementara beban overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan volume kegiatannya. Salah satu contoh beban overhead pabrik variabel ialah beban untuk melakukan pengemasan produk. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.